Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita tentang analisis sensitivitas. Saat ini kita telah berada di bagian kedua. Di bagian satu terdahulu, kita telah membahas rumus-rumus penting untuk mendapatkan tableau optimal. Nah, kita akan pelajari ya 6 tipe perubahan dalam parameter model pemrograman linear yang bisa jadi mengubah solusi optimal. Perubahan yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Yang kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Yang ketiga, perubahan pada ruas sisi kanan atau right hand side suatu fungsi kendala atau constraint. Yang keempat, perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis. Yang kelima, penambahan aktivitas baru atau penambahan variabel. Dan yang terakhir adalah penambahan suatu fungsi kendala baru atau constraint. Nah, kali ini kita akan fokus pada perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Nah, untuk melakukan analisis sensitivitas, biasanya kita sudah tahu yang pertama, problem atau model pemrograman linear yang ini. Kemudian yang kedua, ya kita sudah tahu tableau optimal. Kalaupun kita tidak diberi informasi tentang tableau optimal ini, kita bisa menghitungnya ya, karena kita tahu rumusnya. Nah, ini dia rumus ya, atau cara mendapatkan tableau optimal. Nah, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam analisis sensitivitas ini adalah dengan adanya perubahan koefisien pada problem ini ya, bagaimanakah tableau optimal itu berubah? Akankah tableau optimal itu berubah? Nah, untuk perubahan kali ini ya kita akan bahas bagaimana atau apa yang terjadi jika koefisien ongkos pada fungsi tujuan ini berubah. Dan kita tahu ya bahwa yang namanya decision variable itu jika digolongkan ya berdasarkan muncul atau tidaknya dia pada solusi optimal, itu ada dua jenis ya. Yang pertama, dia variabel basis atau bisa juga dia variabel non-basis. Nah, bagaimana menangani perubahan koefisien ya pada variabel basis atau pada variabel non-basis ini caranya berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan fokus ya jika perubahan koefisien ongkos itu terjadi pada variabel non-basis. Oke? Mari kita beralih ke contoh ya. Nah, misalkan ini pertanyaannya. Andaikan perusahaan tersebut ya mampu meningkatkan keuntungan per unit produk 2 dari $30 satu unitnya ke $34, apa yang dapat kita sarankan pada manajer? Kita tahu ya bahwa dari tableau optimal, produk 2 itu adalah produk non-basis ya, karena tidak muncul di sini. Oke. Jadi di sini kan X1 itu diproduksi sebanyak 2 unit gitu ya. Kemudian X3 sebanyak 8 unit. Sedangkan X2 itu tidak ada di sini, berarti statusnya adalah variabel non-basis. Oke. Nah, kalau kita lihat fungsi objektif ya, fungsi tujuan yang lama, maka di sini ini adalah C1 yaitu 60, ini C2 30, ini C3 20. Nah, C2 itu yang lama adalah 30. Nah, sekarang andai kata profitnya tidak lagi 30, melainkan 34 ya. Nah, kita beri label C2 aksennya 34. Apakah tableau ini tetap optimal? Ya. Dalam artian X2 tetap tidak diproduksi ataukah karena profit dari X2 ini meningkat ya menjadi 34, apakah sekarang kita berubah pikiran ya? Apakah X2 sekarang kita produksi seperti itu? Nah, maka kita lihat ya. Jadi di sini ya C2 ini kalau di rumus itu munculnya hanya di sini di CJ. Oke.
Nah, jadi posisinya dia di sini. Nah, andai kata ketika kita hitung ini, hasilnya tetap positif, maka tableau ini tetap optimal. Seperti itu. Akan tetapi, kalau ini kita hitung ternyata hasilnya negatif, berarti kita harus melanjutkan tableau ini, ya, kita lanjutkan iterasinya, ya, sehingga kita akan mendapatkan solusi optimal, artinya baris yang Z ini positif semua, seperti itu ya. Nah, jadi ketentuannya adalah solusi optimal yang lama, yang ini, akan tetap optimal jika C2 yang baru atau kita beri lambang C bar X2 itu bernilai positif. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentunya kita menghitung ini. Oke. Nah, di sini masih ingat ya, CBV ini adalah koefisien ongkos untuk variabel basis. Nah, variabel basis di sini adalah S1, X3, dan X1. Nah, jadi 0 ini adalah koefisien ongkos yang berhubungan dengan S1. Nah, di sini adalah 0. Kemudian 20 ini adalah koefisien ongkos yang berhubungan dengan X3. Di sini 20. Kemudian yang ini adalah koefisien ongkos yang berhubungan dengan X1, yaitu 60 gitu ya. Semoga masih ingat di pertemuan lalu. Nah, sementara itu B inverse AJ yang ini ya, itu sebenarnya nggak lain adalah ini semua nih. Nah, jadi kita tidak usah menghitung mulai dari B inverse apa kalikan AJ. Nah, kita sudah langsung pakai saja ini ya. Nah, yang kita hitung adalah di sini karena yang berubah itu adalah C2 ya, maka kita hitung yang ini ya. Jadi apakah tetap 5 atau tetap positif? Nah, kita lihat ya. Nah, jadi CX2 yang baru itu rumusnya kita ambil dari sini rumusnya, tetapi J kita ganti dengan angka 2 ya. Nah, jadi CBV yaitu ini kalikan B inverse A2. Nah, kita lihat di sini. Ini B inverse AJ. Nah, untuk B inverse A2 kita ambil kolom pertama ini ya. Jadi kita fotokopi ke sini. Dikurangkan C2. Harusnya C2 yang baru ini kita ganti dengan angka 34. Akan tetapi lebih baik kalau kita nyatakan dia dalam 30, yaitu C2 yang lama ditambah delta. Nah, kenapa seperti ini? Tujuannya adalah kita ingin mencari rentang delta agar solusi yang baru itu tetap optimal. Seperti itu ya, walaupun sebenarnya teman-teman bisa langsung aja mengganti ini dengan angka 34, cuma lebih elegan kalau kita cari rumus yang lebih umum, yaitu kita ganti ini dengan 30 plus delta. Oke, 30 adalah C2 yang lama. Nah, selama ruas kiri yang ini ya nilainya non negatif, maka solusi yang lama masih tetap optimal. Nah, kita selesaikan ya dengan perkalian matriks ya. Ini kalikan ini dikurangkan dengan 30 plus delta, maka ini semua hasilnya 35 ya, kita kurangkan dengan dalam kurung 30 plus delta. Nah, maka kita akan mendapatkan 5 min delta besar dari sama dengan 0 atau delta kurang dari sama dengan 5. Artinya ya, sepanjang delta itu masih kurang dari sama dengan 5, maka solusi yang lama itu masih tetap optimal. Ya. Jadi apa maksud solusi yang lama itu tetap optimal? Maksudnya adalah kita tetap tidak memproduksi X2. Nah, sementara itu kita tahu ya, definisi delta itu adalah C yang baru dikurang C yang lama. Nah, C yang baru ya, dikurang C lama itu 30, kurang dari sama dengan 5, atau C baru kurang dari sama dengan 35. Artinya di sini, selama C yang baru itu masih kurang dari sama dengan 35, maka solusi yang lama itu masih tetap optimal. Seperti itu ya. Nah, oleh karena C2 kita yang baru kan tadi 34, dan 34 itu masih kurang dari atau sama dengan 35, maka inilah saran kita kepada manajer ya. Jadi saran kita adalah produksi X2 tidak kita sarankan. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang kedua. Andai kata perusahaan tersebut mampu meningkatkan keuntungan per unit produk 2 menjadi $37,
tentukanlah solusi optimal yang baru. Nah, kita tahu ya di slide sebelumnya bahwa selama C2 itu kurang dari sama dengan 35, maka solusi yang lama itu masih tetap optimal. Nah, sekarang kondisinya C2-nya besar dari 35 ya, yaitu 37. Nah, maka pasti akan ada solusi optimal yang baru ya. Nah, kita lihat ya perubahan di sini ya, ini tidak lagi 5. Tapi kita bisa hitung ya, kita bisa hitung dengan rumus yang tadi ya, yaitu CBV ini, kemudian B inverse A2 yaitu ini. Nah, kita kurangkan C2 langsung aja kita hitung di sini 37 ya. 37. Nah, jawabannya adalah min 2. Nah, sekarang ini ya tidak lagi 5, tetapi kita ganti dengan min 2 seperti itu. Nah, karena baris ke-0 pada tablo simplex kita ini masih ada yang negatif, maka tablo ini tidak optimal. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan tablo simplex ini sampai baris ke-0 ini positif semua. Oke? Nah, kita lihat ya, ini tidak lagi 5 ya, sudah kita ganti min 2. Langkah pertama adalah tentunya kita pilih kolom kunci ya. Jadi di sini mana yang paling negatif tentunya ini. Nah, jadi ini menjadi kolom kunci. Kemudian kita pilih baris kunci. Nah, tentunya kita tidak boleh membagi dengan negatif ya. Jadi 24 tidak boleh dibagi min 2, 8 tidak boleh dibagi min 2. Nah, satu-satunya kandidat yang akan menjadi baris kunci adalah ini ya. 2 dibagi 5/4. Nah, ini adalah baris kunci kita. Sehingga baris kunci dan kolom kunci akan bertemu di unsur kunci. Inilah yang akan kita jadikan 1. Ini kita jadikan 0, ini 0, dan ini 0. Baik ya. Andai kata ini B1, B2, B3, dan ini baris ke 0. Maka bagaimana agar ini menjadi 1? Tentunya kita kalikan dengan 4/5. Kemudian ini nanti menjadi 1. Nah, agar ini menjadi 0 berarti ya min 2 kita tambahkan dengan 2 kali 1. Samanya juga gitu. Min 2 ditambahkan 2 kali ini 1 nanti ya. Sama ini juga gitu. Nah, atau silakan dicermati. Ini dia rumusnya ya. Nah, silakan dicermati. Ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa semua unsur di sini sudah non negatif ya. Sehingga ini adalah solusi optimal yang kita cari ya. Nah, sehingga kita lihat ya, ini tidak lagi X1 melainkan X2. Sehingga sekarang solusi optimalnya X2 adalah 8/5 atau 1,6, X3 adalah 56/5 atau 11,2, dan S1 adalah 136/5 atau 27,2. Sementara itu sekarang X1, S2, dan S3 menjadi variabel non-basis sehingga nilainya 0. Dan kalau kita menghitung Z-nya, ya kita lihat di sini 283/5 atau 283,2. Atau boleh juga kita hitung dari fungsi objektif kita, akan tetapi jangan lupa mengupdate ya C2 ini menjadi 37 ya, sehingga kita dapatkan hasil yang sama dengan yang ada di tablo optimal kita. Baiklah, dengan demikian hari ini kita sudah membahas ya tentang analisis sensitivitas khususnya perubahan fungsi objektif untuk variabel non-basis. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas perubahan fungsi objektif untuk variabel basis. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.